Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvano Junior Khairul Maliki dari kelas 11. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi biografi Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in agung dari Yaman yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, namun tidak pernah bertemu langsung dengan beliau. Namanya harum karena ketaatannya yang luar biasa kepada Allah dan baktinya yang tak terhingga kepada ibunya. Meski tak terkenal di bumi, dia sangat terkenal di langit, bahkan dijuluki sebagai penghuni langit. Ia berasal dari kabilah Murad, memiliki kehidupan yang sederhana dan seringkali diwarnai dengan kemiskinan. Kondisi fisiknya lemah dan pernah menderita penyakit kusta yang meninggalkan bekas di tubuhnya. Namun, semua itu tidak mengurangi keimanan dan kesabarannya. Kisah cinta sejati, bakti kepada ibunda, pengabdian tanpa batas. Kisah Uwais Al-Qarni yang dikenal karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya yang tua dan lumpuh. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, memenuhi segala kebutuhannya ya, tanpa pernah mengeluh. Wujudkan impian haji. Ketika ibunya ingin sekali menunaikan ibadah haji, Uwais yang miskin tak memiliki unta, ia pun menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Sebuah perjalanan ribuan kilometer menunjukkan puncak pengorbanan dan cintanya. Cinta dan pengorbanannya ini menjadi teladan bagi umat Islam, mengajarkan makna bakti yang sesungguhnya kepada orang tua. Keistimewaan Uwais, doa yang mustajab dan penglihatan gaib. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebut Uwais Al-Qarni sebagai seorang yang doanya sangat mustajab. Beliau berpesan kepada para sahabat, terutama Umar bin Khattab, untuk mencari Uwais dan meminta doanya. Uwais juga dikenal sebagai penglihatan gaib dan karomah yang tidak banyak diketahui orang. Keistimewaan ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya karena ketulusan iman dan kesucian hatinya. Banyak kisah yang menyebutkan bagaimana doa-doa Uwais mampu mengubah takdir dan mendatangkan berkah. Pertemuan dengan para sahabat Nabi, pencarian dan pengakuan. Pencarian Umar dan Ali. Setelah wafatnya Nabi, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memulai pencarian Uwais di Yaman sesuai dengan amanah Rasulullah. Sosok yang tersembunyi. Uwais ditemukan dalam keadaan sederhana, seorang penggembala unta yang tidak menonjol, jauh dari kemasyhuran duniawi. Pengakuan dan doa. Umar dan Ali meminta Uwais mendoakan mereka, menegaskan kebenaran sabda Nabi tentang kemuliaan tabi'in ini. Pertemuan ini menjadi bukti nyata pengakuan terhadap derajat tinggi Uwais di sisi Allah meskipun ia hidup dalam kesederhanaan. Warisan dan pelajaran. Spirit keteladanan Uwais Al-Qarni. Bakti kepada orang tua. Pelajaran utama dari Uwais adalah keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Keikhlasan beribadah. Ia mengajarkan pentingnya ibadah yang tulus tanpa mengharap pujian atau pengakuan dari manusia. Kesederhanaan hidup. Gaya hidupnya yang zuhud dan qani'ah menjadi inspirasi untuk tidak terikat pada dunia. Uwais Al-Qarni meninggalkan warisan spiritual yang tak ternilai, sebuah cetak biru untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan melalui ketulusan dan pengabdian. Mengambil hikmah. Relevansi kisah Uwais di era modern. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat dan menuntut, kisah Uwais Al-Qarni menawarkan sebuah rasa ketenangan dan pelajaran berharga. Kita seringkali sibuk mengejar pengakuan dunia, namun melupakan inti dari kebahagiaan sejati, pengabdian kepada Tuhan dan kasih sayang kepada keluarga. Mengingatkan akan pentingnya prioritas bakti di atas kesibukan dunia, menekankan nilai keikhlasan dan ketulusan dalam setiap perbuatan, menginspirasi untuk mencari kekayaan batin daripada kekayaan materi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.